Nah, ini hati-hati ya, kalau kita pembelajar ekonomi, mempelajari nota keuangan dan APBN tahun ke tahun, setiap beberapa tahun suka berubah, dan paling sering berubah di era Presiden Jokowi ini ya. Tetapi berubah bagaimanapun, kalau kita pembelajar ekonomi melihat item-itemnya, kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi kalau membandingkan antar tahun kan dia harus kita sesuaikan agar pengertiannya setara. Nah, secara umum saya memakai istilah yang lama yang saya pakai. Ada dua kelompok pembiayaan, yang satu pembiayaan utang, yang satu pembiayaan non-utang. Itu tidaklah soal aman atau tidak aman, tetapi soal tidak boleh dilewati. Sama dengan soal 3% defisit. Mengapa demikian? Melebihi 60% itu setelah krisis ya. Di tahun 98, 61,74%. Di tahun 97 masih 37,92. Boleh dong saya agak sedikit khawatir. 39 kan sama nih dengan 97, ya kan? Tentu kita tidak berharap kejadian buruk itu, tapi sebagai pembelajar ekonomi, kita melihat berbagai hipotesis. Nah, sayangnya menurut saya, keleluasaan yang diberikan terlalu luas oleh DPR kepada pemerintah. Harusnya kan bisa digeser. Bagaimana nih biru ini dibuat rata gitu ya, supaya jatuh tempo utang kita itu lebih smooth, lebih mulus, lebih bisa diperkirakan. Menurut narasinya begitu, tapi publik mau tidak mau percaya begitu saja kepada Kementerian Keuangan, bahkan DPR pun jarang ngutak-ngatik soal ini. Saya juga sebagai belajar ekonomi tidak tahu persis bagaimana. Dalam sesi-sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa ada postur yang disebut dengan pembiayaan anggaran. Yang per definisi, pembiayaan anggaran itu adalah item yang menunjukkan upaya menutupi defisit anggaran. Cuma karena di dalam pembiayaan sendiri itu ada yang bersifat pengeluaran, maka tidak hanya kebutuhan untuk menutupi defisit berutang, tetapi juga ada kebutuhan pengeluaran pembiayaan seperti investasi. Kita bagi dua jadinya, dalam pembiayaan anggaran itu bisa dibagi dua menjadi yang bersifat pengeluaran dan yang bersifat penerimaan. Tetapi karena pengeluaran dan penerimaan ini sifatnya dinamis, tidak bisa dikatakan suatu item itu bersifat selalu pengeluaran. Misalnya investasi, bisa saja dia bersifat pengembalian investasi, kan bersifat penerimaan. Karena itu cara menyajikannya adalah dengan menunjukkan nomenklaturnya, jenisnya ya. Maka saya bagi dua saja nih, dua kelompok. Sebetulnya APBN terkini itu ada pembagian pembiayaan menjadi 5 kelompok. Nah, ini hati-hati ya, kalau kita pembelajar ekonomi, mempelajari nota keuangan dan APBN tahun ke tahun, penyajian ini setiap beberapa tahun suka berubah, dan paling sering berubah di era Presiden Jokowi ini ya. Sering berubah, tetapi berubah bagaimanapun, kalau kita pembelajar ekonomi melihat item-itemnya, kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi kalau membandingkan antar tahun kan dia harus kita sesuaikan agar pengertiannya setara. Nah, secara umum saya memakai istilah yang lama yang saya pakai. Ada dua kelompok pembiayaan, yang satu pembiayaan utang, yang satu pembiayaan non-utang. Nah, kalau pembiayaan utang ya pembiayaan utang. Pembiayaan utang itu artinya adalah penarikan utang baru maupun pembayaran utang lama. Nah, penarikan itu bisa dari SBN, surat berharga, bisa dari pinjaman ya. Nah, begitu juga dengan pembayaran. Kan membayari SBN yang sudah jatuh tempo maupun membayari cicilan pelunasan pokok ya. Cicilan atau pelunasan pokok utang. Biasanya kalau pinjaman itu kebanyakan cicilan ya, jarang yang sekaligus. Sementara kalau SBN sesuai dengan suratnya biasanya harus sekaligus, nggak dicicil sesuai dengan jumlah yang tertera di surat utang tersebut. Nah, itu namanya pembiayaan utang. Nah, di luar itu disebut pembiayaan non-utang. Sebenarnya selain pembiayaan investasi, ada pemberian pinjaman, ada kewajiban penjaminan, ada pembiayaan lainnya. Nah, untuk sesi kali ini kita khusus bicara tentang pembiayaan utang. Nanti di sesi berikut kita pembiayaan non-utang. Ini nota keuangan ya, dan biasanya juga dalam rilis-rilis pemerintah cenderung seperti ini. Itu pembiayaan utang, itu 775,86 triliun. Saya bulatkan ya, 776 triliun. Apa artinya? Arti sederhananya adalah pemerintah berencana menambah utang sebanyak 776 triliun pada tahun 2025 mendatang. Nah, tahun yang sedang berjalan ini, 2024, rencananya berutang itu 553. Rencana tapi sudah berjalan setengah tahun, dan ini perakiraan pemerintah sendiri. Tahun lalu kita cukup kecil ya berutang, dari kebiasaannya kecil. Sebenarnya besar tapi lebih kecil dari biasanya. Hanya 404 triliun. Sebelumnya kita sampai 696 triliun, 870 triliun, dan pada saat Covid melanda itu kita sampai 1.230 triliun. Itu namanya pembiayaan utang. Nah, pembiayaan utang tersebut
terdiri dari SBN. SBN ya surat berharga negara. Surat berharga negara itu surat utang lah. Cuma kalau yang syariah biasanya tidak disebut surat utang. Disebut surat berharga negara syariah. Tapi kita kedua-duanya disebut SBN. Neto itu artinya ada yang dilunasi, ada yang ditarik baru. Ditarik baru itu kalau SBN diterbitkan namanya. Hanya saja di dalam nota keuangan tidak dirinci mau menerbitkan berapa, mau bayari berapa. Sehingga kita perlu pembelajar ekonomi harus mengecek pada dokumen-dokumen lainnya. Dalam level perencanaan itu tidak terlalu terlihat. Nah, hanya dalam beberapa dokumen lain terlihat bahwa kewajiban yang harus dilunasi, misalnya di 2025, 2024 yang berjalan ini katanya 800 triliun. Tapi itu paparan ya, tapi tidak ada data seperti ini. Nanti kita akan lihat realisasinya pada LKPP. Pinjaman juga begitu kan, ada yang jatuh tempo berapa. Nah, kurang lebih SBN neto itu menunjukkan langsung netonya SBN yang akan diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo. Begitu juga dengan pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri relatif kecil. Nah, kalau kita lihat pembiayaan utang itu adalah lebih besar cenderungnya dibandingkan dengan defisit. Ya, ini kan sudah kita ingatkan, kita refresh ulang ya. Kalau kita baca pembiayaan utang tadi adalah bersifat neto. Nah, cuma kita harus hati-hati juga. Apakah utang itu bertambah sebesar pembiayaan utang? Tidak juga. Kan kita bisa lihat posisi utang 31 Desember 2022 misalnya dibandingkan 31 Desember 2023 setahun ya. Nanti kita juga bisa menduga di 31 Desember 2024 dan kemudian 31 Desember 2025 nanti. 775 itu apa akan menambahi langsung? Tidak juga. Karena penambahan utang itu adalah tidak hanya pembiayaan utang. Bisa juga pengurangan ya. Pembiayaan utang itu murni tambahan utang yang direncanakan karena pengelolaan APBN. Ada jenis perubahan posisi utang yang karena hal lain, terutama sekali karena kurs di antara SBN kita, itu ada yang valuta asing. Pinjaman kita yang luar negeri hampir seluruhnya, atau seluruhnya kalau pinjaman luar negeri, itu adalah valuta asing dan sebagian besarnya dolar. Karena itu ketika rupiah melemah terhadap dolar, itu posisi utang itu bertambah. Tentu perhitungannya atas utang yang sebelumnya. Kan dia dinyatakan misalnya punya utang sebutlah 100 miliar dolar. Itu kan kalau kursnya 15.000 lain kan dengan kursnya 16.000. Akibatnya posisi utang berubah. Jadi dua penyebab posisi utang yang utama itu, satu karena memang berutang baru yang pembiayaan utang, bisa juga karena perubahan kurs. Ada hal-hal kecil yang bisa merubah. Kita kadang-kadang di antara pinjaman itu ada yang mendapatkan pemutihan atau swap. Swap itu artinya kita dianggap melunasi sekian tapi harus melaksanakan beberapa program misalnya terkait lingkungan kah atau apa, ada itu tapi tidak banyak. Umumnya karena kurs. Nah, jadi maka saya bisa membuat gambar nih posisi utang. Pembiayaan utang itu adalah arus setahun 775 triliun rencananya ya, yang di tahun 2025 dan 2024 tadi berapa kalau kita lihat 553 yang sedang berjalan ini, yang tahun depan 775 itu tambahan utang karena pengelolaan APBN. Tetapi utang itu bertambah juga karena kurs yang melemah. Kalau menguat, mengurangi ya. Jadi pernah juga kita ada tahun, karena yang dihitung bukan setahunnya, tetapi posisi di 31 Desembernya, kurs di 31 Desember untuk kurs transaksi Bank Indonesia yang dipakai pencatatan. Nah, kita bisa melihat bahwa pada tahun 2023 akhir, yang kemarin sudah berlalu itu posisi utang 8.100, saya bulatkan ya, 8.145 triliun. Nah, ini sedang berjalan. Waktu kita bicara-bicara ini sudah 8.445 ya per 31 Juli. Tetapi saya mempunyai perakiraan sampai akhir tahun nanti 8.850. Kita nggak tahu nanti dengan beberapa taktik anggaran bisa saja jadi hanya 8.800 bisa. Kita dapat angka pembiayaan anggaran 775 berarti ini 8.850 tambah 775 kan dapat 9625. Saya tidak memasukkan faktor kurs. Mengapa? Karena kalau kita lihat di RAPBN, asumsi kurs 2025 itu adalah 16.100. Sementara yang 2024 sedang berjalan ini kata pemerintah akan 16.000. Berarti kan relatif tidak berubah kursnya. Nah, ini namanya posisi utang. Pada saat bersamaan kita memiliki info tentang pendapatan negara yang sudah terjadi sampai 2023. Yang 2024 ini perakiraan sedang berjalan 2.802 triliun. Kemudian di 2025 adalah target 2.997 triliun. Boleh dong kita membuat rasio, dan ini lazim, cuma pemerintah jarang melakukan.
nota keuangan tidak melakukan. Tapi kalau kita belajar dari berbagai buku dan berbagai data internasional, dan dulu pernah di era-era masa lampau ini suka diutarakan. Bandingkan antara posisi utang dengan pendapatan setahun. Nah ini kita rumah tangga juga atau perusahaan kita, misalnya kita punya perusahaan menengah atau kecil, mencoba melakukan pembiayaan ngutang di bank, itu pasti informasinya harus kita berikan. Ya, kalau posisi utang berapa, pendapatan per tahunnya berapa, kan jadi perakiraan mampu nggak kira-kira membayarnya ke depan. Meskipun tidak hanya itu ya. Nah, maka kita melihat bahwa sebenarnya selama era Presiden Jokowi ini rasio posisi utang dengan pendapatan selama setahun di tahun bersangkutan itu meningkat. Artinya utangnya melaju lebih cepat dari pendapatan. Gambarnya juga kelihatan kan, yang birunya naiknya lebih cepat, yang merah fluktuasi meskipun cenderung naik, pas Covid turun, tetapi penaikannya kan pelan, maka rasionya meningkat. Jadi pada saat Pak Jokowi memulai itu 168,27%. Jadi antara posisi utang dengan pendapatan itu hanya 168% ya, nggak sampai 2 kali lipat. Di tahun 2024 yang sedang berjalan ini akan 315%, lebih dari 3 kali lipat. Dan ketika ada RAPBN, karena rencananya utang naiknya cukup besar, 775, sementara kenaikan pendapatan hanya kurang dari 200 kan? Coba, naikkan utangnya hanya kurang dari 200, targetnya loh, utangnya direncanakan naiknya sampai 775 triliun, maka rasionya naik lagi kan, 321,15%. Sebenarnya dalam hal ini ada best practices internal, rekomendasi lah, dari IMF maupun dari IDR ya, International Debt Relief. Itu jadi dua lembaga itu memberi rekomendasi kalau keuangan negara itu mau sehat batasnya sekian. Ini melampaui semua. Itu dari sisi posisi utang dibandingkan pendapatan. Nah, pemerintah paling sering bicara dari sisi rasio utang terhadap PDB. Kalau pendapatan negara itu utangnya utang pemerintah, pendapatannya pendapatan pemerintah. Kalau rasio utang pemerintah atas PDB itu utangnya utang pemerintah, pendapatannya pendapatan seluruh komponen negara. Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh pelaku ekonomi se-Indonesia. Ya itu dipakai juga, ada acuannya juga di internasional. Tetapi kita patut dong belajar ekonomi ini sedikit kritis. Mengapa yang ini suka diutarakan, yang kaitannya dengan pendapatan negara jarang atau bahkan tidak diutarakan dalam kesempatan-kesempatan resmi. Baik, umpama kita menerima bahwa rasio pemerintah atas PDB itu sebagai ukuran, ya yang ada adalah data ini. Maka pada saat Pak Jokowi memulai, itu rasionya 24,68%. Jadi posisi utang dibandingkan pendapatan nasional, pendapatan seluruh komponen Indonesia, itu kira-kira seperempatnya. Jadi lebih kecil ya dibandingkan PDB. Tadi kalau pendapatan, utang dibandingkan pendapatan pemerintah sendiri waktu memulai itu 168%. Sekarang menjadi 300% lebih. Nah dalam hal PDB ini, PDB-nya naik, utangnya naik. Tapi dengan rasio yang meningkat ini sama. Berarti kenaikan utang itu lebih cepat dari kenaikan PDB. Nah maka pada saat 2024 ini di kisaran 39. Nah itu berarti kan terjadi peningkatan. Kalau kita sebagai belajar ekonomi boleh dong kita membuat analisis era Pak SBY berapa, era Jokowi 1 berapa, kita pecah-pecah saja boleh. Apapun caranya kita membagi bahwa era Pak Jokowi ini adalah selama era reformasi adalah era terburuk dalam konteks rasio atas PDB. Ya, saya kurang paham juga ya mengapa rasio amannya yang dikedepankan bukan memburuknya yang dikedepankan. Dan ketika undang-undang mencantumkan batas yang diperbolehkan adalah 60%, maka itu tidaklah soal aman atau tidak aman, tetapi soal tidak boleh dilewati. Sama dengan soal 3% defisit. Mengapa demikian argumen kita pembelajar ekonomi? Tapi ini boleh diskusi kita semua. Saya menyampaikan ini untuk men-challenge kita para pembelajar ekonomi. Mari kita diskusi sehat soal ini. Melebihi 60% itu setelah krisis ya, di tahun 61,74%. Di tahun 97 masih 37,92. Di tahun 96 masih 24,2. Boleh dong saya agak sedikit khawatir. 39 kan sama nih dengan 97. Ya kan? Tentu kita tidak berharap kejadian buruk itu, tapi sebagai pembelajar ekonomi, kita melihat berbagai hipotesis. RAPBN 2025 berencana naikin lagi jadi 39,51%. Mengapa rencananya begitu? Karena naik utang 775, sementara naik PDB diperkirakan sedikit lebih rendah dari 775. Mungkin di kisaran 725 ya, berdasarkan estimasi. PDB 2024 dibandingkan PDB 2025 belum terjadi semua ini, 2024 sedang berjalan.
2025 tentu dengan perhitungan. Nah, itu rasio utang atas PDB. Kemudian, karena konteksnya adalah APBN, bukan utangnya ya. Kita tadi kan bicaranya kenapa kita masuk ke utang. Kan ada pembiayaan utang. Nah, pembiayaan utang ini menambahi utang dari tahun ke tahun. Nah, karena itu ada posisi utang. Posisi utang dibandingkan pendapatan bisa, dibandingkan PDB bisa. Nah, kita juga bisa dalam analisis APBN, kita ngelihat sebenarnya APBN itu bayar pokok utang. Baik itu SBN maupun pinjaman berapa, lalu bunganya berapa. Nah, sayangnya informasi tersebut tidak terlihat di nota keuangan, kecuali bunga. Bunga terlihat. Bunga tadi kan kita bicara ini 552 triliun, 50 triliun 2025 ini. 2024 yang berjalan ini 498, 499 ya. Tetapi yang pembayaran pokok utang nggak ada. Yang ada kan informasi neto. Itu artinya utang baru dikaitkan dengan utang lama kan gitu. Utang baru berapa, membayari berapa. Nah, kalau misalnya yang ada itu setelah terjadi, ini 2023 kan sudah terrealisasi. Jumlahnya 624 triliun. Jadi ternyata setelah kita telisik ya di laporan keuangan pemerintah pusat, tidak di nota keuangan ya, setelah realisasi. Ingat, kita sudah belajar tentang siklus APBN. Sebagian data itu muncul hanya di LKPP, angka rincinya maksudnya. Jadi ada APBN disertai nota keuangannya, lalu dijalankan, ada realisasi dilaporkan, laporan itu berupa LKPP yang diaudit oleh BPK. Nah, di situ kita mulai bisa menghitung-hitung, ini berapa sih yang sebenarnya dipakai untuk membayar pokok utang. Itu 624. 625 yang sedang berjalan, ini perakiraan saya. Dari mana saya melakukan perakiraan? Ya dari angka-angka APBN dan beberapa dokumen pemerintah. Belum tentu benar saya. Tapi biasanya ramalan-ramalan begini kalau para pengamat nggak jauh-jauh. Bahkan kan sudah beredar nih dari dokumen Kementerian Keuangan katanya 800 triliun. Saya terkejut juga. Saya masih, karena saya tidak tahu itu asal-usul ngitungnya, saya makanya asal hitungan saya sendiri. Jadi kalau 800, saudara saya bisa nambahkan ini jadi 800 nih. Tahun depan juga katanya 800. Saya masih konservatif nih, 625, 650. Tapi nanti dengan LKPP kita akan bisa melihat sebenarnya berapa. Nah, cuma sebagai pembelajar APBN kita harus paham nih, khusus bunga itu adanya di belanja. Ingat, belanja itu kan langsung mengurangi kekayaan bersih. Sementara yang sifatnya pembiayaan itu tidak, baik karena hak kewajiban maupun karena hak masa lalu dan masa depan. Jadi masuknya di pembiayaan. Jadi bukan dijumlahkan yang ada di belanja, bukan ya. Yang penting trennya dilanjutkan oleh era APBN 2025 dan makin naik ini semua. Baik yang biru fluktuasi ya. Kenapa fluktuasi? Karena belum jatuh tempo kan. Jadi belum harus dilunasi. Nah, inilah di sini ruang kebijakan fiskal pemerintah. Nah, sayangnya menurut saya keleluasaan yang diberikan terlalu luas oleh DPR kepada pemerintah. Harusnya kan bisa digeser. Bagaimana ini biru ini dibuat rata gitu ya, supaya jatuh tempo utang kita itu lebih smooth, lebih mulus, lebih bisa diperkirakan. Menurut narasinya begitu. Tapi publik mau tidak mau percaya begitu saja kepada Kementerian Keuangan. Bahkan DPR pun jarang ngutak-ngatik soal ini. Saya juga sebagai belajar ekonomi tidak tahu persis bagaimana. Dari sisi pembiayaan, ada nomenklatur pembiayaan utang. Pembiayaan sendiri adalah untuk menutupi defisit anggaran. Tetapi karena ternyata di dalam nomenklatur pembiayaan ada yang bersifat pengeluaran, maka pembiayaan utang cenderung lebih besar daripada defisit. Pembiayaan utang itu adalah usaha untuk memperoleh dana untuk menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan. Dan secara sifat, pembiayaan utang menambahi posisi utang dari tahun ke tahun. Realisasinya kan tiap bulan atau tiap 2 minggu sesuai lelang APBN atau sesuai dengan transaksi kepada para pemberi pinjaman. Tapi setahunnya bisa dihitung. Nah, yang direncanakan di tahun 2025 nanti 775 triliun. Pembiayaan utang ini secara langsung menambahi posisi utang di akhir tahun. Nah, begitu kan? Nah, ini info-info ini bisa kita olah untuk melihat yang bersifat arus dari tahun ke tahun maupun yang kita bisa lihat sebagai posisi utang.